Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil kerja kami, yaitu sistem dan ketentuan pengelolaan limbah B3. Next. Untuk pembahasannya, yaitu yang pertama ada dari pengertian limbah B3, yang kedua jenis dan karakteristik limbah B3, yang ketiga regulasi yang mengatur limbah B3, yang keempat yaitu pencegahan pencemaran limbah B3, yang kelima alur proses pengelolaan limbah B3, yang keenam nanti ada video pengelolaan limbah B3. Yang pertama yaitu pengertian limbah B3. Limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun adalah limbah yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya dan mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan. Limbah B3 bersifat korosif, mudah terbakar, beracun, berbahaya bagi lingkungan, dan tidak mudah terurai. Bahan-bahan yang sebagai limbah B3 antara lain seperti baterai bekas, pestisida, limbah medis, logam merkuri, timbal, dan lain-lain. Limbah B3 dapat mencemari air, tanah, maupun udara. Yang dapat berdampak pada kesehatan manusia. Oke, selanjutnya akan Selanjutnya akan saya lanjutkan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis dan karakteristik limbah dari B3. Nah, untuk jenis-jenis sendiri di sini kami mengelompokkan ada 4, yaitu yang pertama ada limbah medis, yang kedua ada limbah elektronik, yang ketiga ada limbah pabrik dan limbah baterai. Untuk limbah medis sendiri, yaitu limbah yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti bahan infeksius, jarum suntik, bahan kimia, atau obat-obat yang kadaluarsa. Nah, untuk studi kasus di baru-baru ini juga ada berita tentang ditemukannya kantong darah positif HIV di TPA sampah rumah tangga. Nah, di situ harusnya sudah menjadi aware ya untuk para keteledoran dilakukan oleh petugas-petugas kesehatan. Terus kemudian juga pada tahun 2021 silam juga pernah ditemukan sampah medis berupa botol infus, obat-obat bekas suntikan yang ditemukan di TPA Bakung. Terus kemudian untuk yang kedua yaitu limbah elektronik. Limbah elektronik itu dihasilkan oleh peralatan elektronik seperti komputer, telepon seluler, televisi, dan lain-lain, di mana limbah elektronik ini mengandung timbal, merkuri, dan kadmium pada umumnya. Untuk limbah elektronik dan limbah baterai sendiri, itu kandungan kimia yang mencemari lingkungan itu kurang lebih sama. Nah, kenapa sih bisa ada limbah elektronik dan limbah baterai? Adanya mereka itu karena adanya kemajuan teknologi yang kita semua nggak bisa memungkiri itu. Kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, mengupgrade elektronik kita seperti televisi dan komputer. Nah, sampah-sampah dari barang yang sudah lama itu menumpuk dan terus bertambah. Dari data yang saya dapat dari National Institute of Environmental Health Science, itu diperkirakan 40 juta ton sampah elektronik itu dibuang setiap tahunnya, dan 2 juta ton sampah itu disumbangkan oleh masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan mencemari dan termasuk golongan limbah B3 itu karena yaitu tadi kandungannya timbal, merkuri, dan kadmium yang bisa mencemari tanah, air, maupun udara. Selanjutnya limbah pabrik, di mana limbah pabrik ini kandungan limbah cair maupun limbah padat yang memiliki kandungan logam berat seperti timbal, kadmium, dan merkuri. Bisa juga untuk limbah pabrik yang sering terjadi, kasus-kasus yang limbah B3 dari pabrik yang mencemari itu tidak hanya dari limbahnya, tapi juga karena keteledoran pengecekan perawatan fasilitas. Jadi untuk kasus-kasusnya itu contohnya yang pertama ada tumpahan BBM di Laut Parepare tahun 2019 silam, itu menumpahkan hampir 800 liter BBM di laut. Terus kemudian tumpahan minyak di Laut Balikpapan hingga 12.000 hektar laut,
tercemar oleh akibat tumpahan minyak tadi oleh PT Pertamina. Terus kemudian untuk kasus selanjutnya itu ada kebocoran pipa gas akibat rusaknya pipa GPN di Cakung pada Januari 2021 silam. Next. Baik, terima kasih. Untuk melanjutkan presentasi sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang regulasi dan pengelolaan limbah B3. Di sini mungkin banyak sekali kita menemukan regulasi tentang peraturan ataupun aturan-aturan undang-undang lain yang ada. Tapi saya akan mengutip beberapa peraturan yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini. Untuk yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, di sini untuk lebih jelasnya akan mengatur tata cara pengelolaan limbah B3 tentang persyaratan pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan limbah B3-nya. Lalu selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Di sini untuk lebih jelasnya akan mengatur lebih rinci tentang persyaratan lingkungan, persyaratan teknik, persyaratan administratif, persyaratan pengangkutan, persyaratan pembuangan, dan persyaratan tentang pengawasan limbah B3-nya sendiri. Lalu untuk yang ketiga, kita mengambil regulasi tentang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 17 Men LHK Setjenkum 1/2 2018. Nah, di sini akan mengatur tentang standar baku mutu kandungan logam berat, bahan organik dan bahan kimia limbah B3 sebelum dibuang ke lingkungan atau dilepaskan kembali ke lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya akan ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P75 seperti yang tercantum. Nah, di sini akan mengatur khusus limbah B3 pada kegiatan pertambangan dan persyaratan pengangkutan, penyimpanan, pengelolaan, serta dengan pembuangan limbah B3-nya sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya ada peraturan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 30 tahun 2009. Di sini tentang tata laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 akibat dari pencemaran B3 oleh pemerintahan daerah. Nah, kecuali ketentuan mengenai pengawasan pengelolaan B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 itu sendiri. Selanjutnya untuk yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Di sini mungkin akan ada penjelasan tentang limbah bahan berbahaya dan beracun yang akan dikelola agar tidak menimbulkan resiko bahaya terhadap lingkungan. Selanjutnya akan ada pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang perlu dipertimbangkan teknologi untuk memanfaatkan limbah tersebut. Akan ada juga perkembangan teknologi yang dapat mengurangi limbah berbahaya dan beracun untuk pengelolaannya. Mungkin sekian untuk beberapa regulasi yang dijelaskan pada presentasi kali ini. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pencegahan pencemaran limbah B3. Di sini kita rangkum menjadi 5 bagian ya, 5 poin. Pertama yaitu reduksi sumber limbah B3. Pengoptimalan penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan atau produsen memperbaiki teknologi produksi sehingga limbah B3 dapat dikurangi. Kedua yaitu pemisah sumber limbah. Ditujukan agar lebih mudah untuk dikelola. Sekarang kan banyak juga sampah-sampah yang dikategorikan yaitu kayak organik, anorganik, dan B3. Alangkah baiknya sebelum kita membuang limbah, kita harus memisahkan limbah B3 dari sampah organik maupun anorganik. Yang ketiga yaitu pengelolaan limbah B3. Hasil limbah B3 yang dihasilkan diolah sesuai dengan peraturan
dan regulasi yang berlaku, seperti yang dijelaskan oleh teman saya di slide sebelumnya. Yang nomor 4 yaitu penggunaan teknologi yang lebih baik. Upgrade teknologi pengelolaan baik melalui proses fisika, kimia, maupun biologi. Yang kelima yaitu pelatihan dan edukasi. Peningkatan kesadaran dan pemahaman limbah B3 kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mewaspadai dan lebih mengetahui bahwa limbah B3 itu berbahaya jika dibuang secara langsung ke tempat umum. Baik, selanjutnya adalah alur proses pengelolaan limbah B3. Di sini disampaikan flowchart, dapat dilihat bahwa step pertama yaitu penghasil limbah B3. Penghasil limbah B3 contohnya seperti tadi, limbah medis, limbah elektronik, limbah pabrik maupun limbah baterai. Bisa juga dari limbah domestik. Kemudian dari penghasil limbah tadi mengkoordinasi pada transporter atau pengangkut limbah untuk disalurkan kepada pengumpul limbah. Pengumpul limbah di sini biasanya berupa badan usaha yang telah memiliki izin untuk pengumpulan limbah B3 atau pengelolaannya. Kemudian dari pengumpul ini akan disampaikan lagi kepada beberapa tempat, yaitu seperti pemanfaat limbah, pengolah limbah, dan juga penimbun limbah. Pemanfaat limbah B3 biasanya adalah tempat-tempat untuk mendaur ulang bahan-bahan yang masih bisa dipakai. Untuk pengolah limbah biasanya berupa limbah cair yang akan dinetralkan lagi sehingga nanti aman dibuang dan sesuai baku mutu di tempat yang akan dibuang tadi. Kemudian untuk penimbun limbah B3 yaitu bahan-bahan yang sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali, kemudian biasanya akan dibawa kepada tempat lahan-lahan kosong atau bisa disebut landfill. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai pengolahan limbah B3, di sini kami menyediakan sebuah video pengolahan limbah B3 yang diambil dari referensi dari si Unyil. Nah, seperti elektronik yang sudah rusak dan nggak dipakai juga jadi salah satu ancaman limbah nih. Apalagi teknologi terus berkembang. Tiap tahun ada aja alat elektronik keluaran terbaru yang bikin peralatan elektronik lawas bakal jadi sampah. Sampah elektronik bisa berupa baterai, bola lampu pijar, monitor komputer, televisi, dan yang nggak pernah absen adalah telepon selular. Sebagian komponen yang ada dalam sampah elektronik memang bisa didaur ulang, tapi cuma sekitar 20%-nya saja. Sisanya banyak yang dibakar, ditimbun, bahkan ada yang dibuang sembarangan. Aduh, ini nih yang menjadi masalah. Komponen barang elektronik mengandung berbagai logam berat yang masuk ke dalam kategori B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Kalau dibuang sembarangan dan terkontaminasi dengan air, tanah, dan udara, bisa menjadi racun. Sebagai sampah berbahaya dan beracun, penanganan sampah elektronik harus dilakukan dengan cermat dan tepat, karena berbeda dengan pengelolaan sampah organik. Gak boleh sembarangan juga, harus ada izin secara legal yang mampu mengelola sampah elektronik sesuai standar yang telah ditetapkan. Ini dia salah satu perusahaan besar yang dapat mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, alias B3. Letaknya di daerah Kecamatan Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Luasnya sekitar 63 hektar. Wow, gede banget kan? Di sini, limbah kategori B3 diolah jadi bentuk cairan dan padat. Olahan limbah dalam bentuk cair yang sesuai dengan standar baku mutu sudah aman jika diairkan ke sungai. Sementara olahan limbah dalam bentuk padat atau disebut landfill bisa disulap jadi bukit yang bisa ditanami pepohonan. Mantul banget kan? Pompa penimbunan air yang ramah lingkungan dan modern untuk limbah berbahaya ini sudah direkayasa dan dioperasikan sesuai standar. Landfill atau olahan limbah berbentuk padat yang dibuat berkapasitas hanya sekitar 60 hingga 70% saja dari luas wilayah. Jadi kalau sudah overload, perusahaan harus mencari lokasi baru lagi. Meski bisa ditanami pohon,
Tujuannya hanya untuk tujuan saja ya. Jadi nggak boleh kita yang bisa konsumsi. Soalnya walau bagaimanapun, bahannya berasal dari limbah berbahaya. Jika tidak penuh, tentu saja kita harus mencari lokasi baru untuk mendapatkan lokasi yang pas untuk pengelolaan limbah B3. Jadi ketika PPLI ditutup, kita masih punya tanggung jawab selama 30 tahun sejak PPLI bertutup. Sebelum diolah, sampah elektronik harus dipilah berdasarkan jenisnya. Lalu dibongkar sampai komponen terkecil, seperti CPU ini, mulai dari case, PCB, kabel, hingga bautnya, masing-masing dipisahkan. Selanjutnya, baru menentukan metode penanganan dan proses pengolahan yang tepat. Semua komponen diolah secara terpisah. Ada sebagian komponen yang masih bisa didaur ulang, sehingga bisa digunakan kembali. Sementara sebagian komponen yang tidak bisa didaur ulang, diolah lebih lanjut deh. Pengolahan sampah elektronik bakal menghasilkan limbah padat. Selanjutnya disimpan pada tempat penimbunan akhir atau landfill. Butuh waktu sekitar 15 hingga 20 tahun hingga landfill dapat ditanami pepohonan. Gampang banget ya. Nah, baik, dari video tadi kan dapat kita simpulkan bahwa sudah menjadi kewajiban ya, jadi seluruh perusahaan itu untuk melakukan pengolahan limbah B3 sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, limbah-limbah B3 ini kan tadi seperti contoh tadi dapat berupa barang elektronik, di mana di dalam barang elektronik itu kan bisa terdapat merkuri, kemudian ada sulfur atau bahan-bahan B3 lainnya. Nah, kan ini menjadi sangat berbahaya jika langsung dibuang ke lingkungan, sehingga harus dilakukan pengolahan limbah B3 terlebih dahulu. Namun, tidak semua perusahaan bisa melakukan pengolahan limbah B3. Hanya perusahaan tertentu saja yang sudah memiliki sertifikasi dan sudah terpercaya untuk melakukan pengolahan limbah B3. Seperti contohnya tadi di perusahaan di daerah Jawa Barat. Nah, dalam pengolahannya ini, perusahaan tersebut melakukan pengolahan secara padat dan secara cair, di mana untuk secara cair tersebut, perusahaan tersebut membuat sebuah kolam di mana akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu di kolam tersebut, kemudian akan dialirkan ke lingkungan. Kemudian untuk pengolahan secara padat atau biasa disebut metodenya tadi landfill, di mana akan dilakukan pengolahan, kemudian nanti lahan tersebut dapat digunakan untuk seperti menanam pohon gitu. Dan juga dari barang-barang elektronik seperti contoh tadi ya, tidak semuanya itu dapat dilakukan pengolahan, di mana seperti pada video tersebut hanya beberapa puluh persen saja yang dapat dilakukan pengolahan ulang. Selanjutnya akan dilakukan penghancuran. Nah, untuk dilakukan penghancuran ini yang tidak dapat didaur ulang lagi, dalam kata lainnya itu harus dilakukan untuk dipisahkan dulu terlebih dahulu ke dalam komponen-komponen terkecilnya, di mana seperti contohnya tadi itu seperti CPU, di mana semua komponen dari CPU tersebut akan dibongkar, kemudian akan dilakukan pengolahan, sehingga hasil dari pembongkaran CPU tadi akan dihancurkan menjadi sebuah, contohnya tadi serbuk biru tadi ya. Dan seperti yang didapat dari video tadi, itu sebenarnya sampah B3 ini sangat banyak ya untuk di Indonesia sendiri, di mana pada tahun 2020 itu terdapat sebanyak 22 ton. Mungkin untuk tahun-tahun ke depannya, mungkin pemerintah dapat menekan lagi dalam segi pengolahan limbah B3 ini. Nah, mungkin sekian saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.